Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani. Nomor NIM saya 210316. Saya akan memaparkan tugas kepemimpinan dan dinamika kelompok. Pengertian kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang bisa kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seorang dengan kewenangan kepemimpinannya mengarahkan bahwa untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Mengartikan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan merupakan cara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Teori pembawaan. Kepemimpinan berdasarkan sifat pembawaan. Teori ini meyakini bahwa pemimpin itu dilahirkan, berarti pembawaannya bukan disiapkan atau didikan. Sifat pembawaan kepemimpinan meliputi kualitas jiwa dan raga, dapat digunakan untuk membedakan kepemimpinan dan pengikut. Contoh sifat pembawaan misalnya kecerdasan intelektual, tumbuh dan gagah dan tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, dan tingkat energi. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Satu, kepemimpinan direktif. Kepemimpinan memberikan nasihat spesifik kepada kelompok dan memantapkan peraturan-peraturan pokok. Pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka, memberitahukan jadwal kerja yang harus diselesaikan dan standar kerja, serta memberikan bimbingan secara spesifik tentang cara-cara menyelesaikan tugas tersebut, termasuk di dalamnya perencanaan, organisasi, koordinasi dan pengawasan. Kedua, kepemimpinan sportif. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan keramahan seseorang. Kepemimpinan mudah diterima dan menunjukkan sikap memperhatikan anggotanya. Jika kepemimpinan ingin meningkatkan kesatuan dan kekompakan kelompok, digunakan gaya kepemimpinan sportif. Gaya sportif menggambarkan situasi di mana bawahan yang memiliki kebutuhan tinggi dan berkembang mengerjakan tugas-tugas yang mudah, sederhana, dan rutin. Kepemimpinan partisipatif. Pemimpin mengambil keputusan berdasarkan konsultasi dengan kelompok dan berbagai informasi dengan kelompok. Gaya kepemimpinan di mana mengharapkan saran-saran dan ide-ide karyawan sebelum mengambil keputusan. Kepemimpinan orientasi pencapaian. Pemimpin menghadapkan anggota-anggota pada tujuan yang menantang, mengharapkan bawahan untuk berpartisipasi semaksimal mungkin, serta terus-menerus mencapai pengembangan presentasi dan pencapaian tujuan tersebut, dan mendorong kinerja yang tinggi sambil menunjukkan kepercayaan pada kemampuan kelompok. Tingkah laku individu didorong oleh need atau achievement dan kebutuhan untuk berprestasi. Kepemimpinan yang berorientasi kepada prestasi hipotesakan akan meningkatkan usaha kepuasan bila pekerjaan tersebut tidak terstruktur, misalnya kompleks dan tidak diulang-ulang. Dengan meningkatkan rasa percaya diri dan harapan akan menyelesaikan sebuah tugas dan tujuan yang menantang.
Teori pengaruh. Gaya kepemimpinan seseorang dalam memimpin sangat berpengaruh dan menjadi faktor penentu bagi peningkatan dan penurunan kinerja karyawan. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa dalam setiap perusahaan membutuhkan gaya kepemimpinan yang efektif, sebab dalam hal ini selain bergantung kepada keandalan dan kemampuan para karyawan dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang ada dalam suatu organisasi, kepemimpinan yang efektif serta pengaruh dan peran pemimpin sangat diperlukan karena ada kenyataan keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dikembangkan pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi. Peran kepemimpinan berdasarkan kedudukan. Struktur kelompok adalah suatu bentuk hubungan antara individu di dalamnya kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peran masing-masing individu. Kelompok dengan strukturnya ditetapkan secara formal dan tertulis, tetap memiliki dinamika sepanjang masing-masing anggota menyadari dan melaksanakan tugas dengan baik. Struktur kelompok juga diartikan sebagai upaya kelompok mengatur dirinya sendiri dan mencapai tujuan yang diinginkan, hal yang berhubungan dengan struktur kelompok. Struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan dinamis kelompok sangat erat dengan kecepatan pengambilan keputusan. Selain harus dijelaskan siapa mengambil keputusan dan ketidakcepatan pengambilan keputusan menunjukkan lemahnya struktur kelompok. Struktur komunikasi, sistem komunikasi dalam kelompok perlu diperhatikan agar pesan yang disampaikan ke seluruh anggota kelompok dapat sampai secara efektif. Komunikasi yang tidak lancar dalam kelompok menyebabkan ketidakpuasan anggota kelompok berpartisipasi dengan komunikasi yang baik dan mengakibatkan interaksi dan menjadikan kelompok menjadi kompak. Dengan demikian, struktur kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat. Struktur tugas atau pembagian pekerjaan, pembagian tugas dan memperhatikan perbedaan kemampuan masing-masing atau masing-masing anggota adalah penting, seperti anggota menginginkan tugas-tugas tertentu sehingga mendapatkan kepuasan tugas. Struktur tugas yang melibatkan semua anggota dengan baik, maka struktur kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat. Teori situasi. Keefektifan gaya kepemimpinan tertentu tergantung pada situasi. Jika situasi berubah, gaya kepemimpinan yang diinginkan juga harus berubah. Jika tidak ada suatu gaya kepemimpinan terbaik yang berlaku untuk semua situasi, situasi adalah lingkungan yang berada di sekitar pemimpin, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih jenis kepemimpinan tertentu. Situasi yang dimaksud dapat berupa orang yang dipimpin, jenis pekerjaan, waktu, sistem atau struktur, atau politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan sebagainya, dan juga kultur. 5 jenis gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan otoriter. Gaya atau leadership otoriter menempatkan seorang pemimpin sebagai orang yang berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi dalam kelompok. Umumnya mereka akan mendominasi dan memaksa pendapat pribadi untuk bisa diterima oleh semua anggota tim. Meskipun cara memimpin seperti itu akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam tim, tapi masih di posisi yang bisa Anda pelajari. Dan gaya kepemimpinan otoriter, pemimpin otoriter biasanya mampu lebih tegas dan menyikapi kesalahan anggotanya. Selain itu, pengambilan keputusan bisa terjadi secara cepat karena kendali penuh yang dimilikinya. Namun, seringkali hal ini jadi bumerang yang menyebabkan karyawan merasa tertekan hingga memutuskan untuk berhenti bekerja atau resign. Kedua, kepemimpinan gaya demokratis. Berbeda dengan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis
justru memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya yang menyampaikan opini masing-masing. Tipe kepemimpinan seperti itu umumnya lebih disukai karena karyawan merasa lebih didengarkan. Meskipun secara personal hal ini akan membawa situasi kerja yang lebih nyaman, tetapi beberapa kelemahan yang menyertainya. Pemimpin mungkin akan kesulitan dalam mengambil keputusan karena banyak gagasan yang harus dipertimbangkan. Hal ini juga rentan menimbulkan perseteruan antara karyawan apabila masing-masing anggota tim bersikeras mempertahankan pendapatnya. Deklaratif, itu gaya deklaratif jika pada kepemimpinan otoriter sangat leader memegang kekuasaan penuh atas setiap keputusan yang dibuat. Kepemimpinan delegatif justru akan menyerahkan hal ini kepada anggota tim. Meski terkesan pasrah dan menyerahkan segala tanggung jawab kepada karyawan, hal ini justru meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri kepada setiap anggota tim. Sayangnya, cara kepemimpinan ini juga menimbulkan masalah, apalagi jika di dalamnya terdapat pihak-pihak yang lepas tanggung jawab. Gaya transformasional. Gaya ini pemimpin yang mengadaptasi gaya leadership. Ini sangat bersemangat untuk melakukan perubahan di dalam kelompoknya. Oleh karena itu, mereka umumnya memiliki sifat energik, cerdas, dan konsisten dalam memberikan semangat kepada setiap anggota timnya. Namun hal ini diimbangi dengan umpan balik yang konsisten serta komunikasi secara terus-menerus dan menunjukkan perubahan yang diinginkan seluruh karyawan. Gaya transisional. Leader dengan gaya kepemimpinan transisional biasanya akan menerapkan sistem reward kepada setiap anggotanya atas pencapaian tertentu. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Setiap anggota tim juga harus siap menerima konsekuensi atau punishment apabila gagal dalam memenuhi target. Penetapan sistem reward dan punishment tersebut sebenarnya akan memberikan motivasi yang lebih kepada karyawan saat bekerja. Sayangnya hal ini hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek saja. Dari 5 gaya kepemimpinan tersebut, saya paling suka gaya kepemimpinan yang demokratis. Berbeda dengan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis justru memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk menyampaikan opini-opini masing-masing. Tipe kepemimpinan seperti ini umumnya lebih disukai karena karyawan merasa lebih didengar. Meskipun secara profesional hal ini akan membawa suasana kerja lebih nyaman, tetapi ada beberapa kelemahan yang menyertai kepemimpinan. Mungkin ada kesulitan dalam mengambil keputusan karena banyak gagasan yang harus dipertimbangkan. Hal ini rentan menimbulkan perseteruan antara karyawan apabila masing-masing anggota tim bersikeras mempertahankan pendapatnya. Menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Selain mengasah talenta dalam diri, seorang pemimpin juga sebaiknya menguasai beberapa skill berikut ini. 1. Kemampuan berkomunikasi dengan baik. Sebagai seorang pemimpin adalah dituntut untuk selalu berinteraksi dengan anggota tim. Oleh sebab itu, skill komunikasi harus dikuasai dengan baik. Lalu bagaimana cara mewujudkan komunikasi dua arah yang efektif? Baik pemimpin maupun anggota tim sebaiknya saling terbuka atas informasi maupun kendala yang dimiliki, sehingga satu sama lain dapat bekerja sama dengan mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Bisa menginspirasi anggota tim. Seorang pemimpin sepatutnya memiliki kendali atas anggota tim.
Hal ini harus diterapkan secara baik. Artinya, kendali tersebut memang berorientasi pada tujuan tim, bukan demi kepentingan pribadi. Selain itu, seorang pemimpin juga selayaknya bisa menginspirasi karyawan sehingga secara fisikis akan mendorong mereka untuk mengikuti instruksi tanpa merasa tertekan. Mendeklarasikan tugas secara efektif. Skill berikut yang harus Anda kuasai untuk menjadi leader adalah mampu mendeklarasikan tugas secara efektif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti memberikan arahan yang tepat, menawarkan bantuan atas kendala tertentu, memberikan feedback, dan menaruh kepercayaan pada anggota tim bahwa mereka mampu melakukannya. Menghargai orang lain. Menghargai pemimpin notabene adalah orang yang memiliki posisi teratas. Tapi hindari sikap arogan ke sesama anggota tim. Justru seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menghormati orang-orang yang di bawahnya sehingga kerjasama dalam tim dapat terjalin dengan baik. Selain itu, antara pemimpin dan karyawan juga akan memiliki hubungan kerja yang lebih harmonis. Cepat tanggap. Dalam beberapa kasus tertentu, seorang pemimpin dituntut untuk merespon dan cepat atas permasalahan yang sedang terjadi. Kemampuan untuk menentukan situasi secara instan perlu dilatih lebih lanjut, tetapi sering dengan bertambahnya jam terbang, hal tersebut dapat dikuasai secara pasti. Demi menjunjung kompetensi dan mengasah talenta pada diri karyawan, perusahaan melalui tim HRD bisa menawarkan program pelatihan leadership dengan mencetak calon pemimpin terbaik di masa depan. Peran pemimpin kelompok sangat penting dalam menciptakan kelompok efektif dengan melaksanakan semua kegiatan sesuai prosedur yang bertanggung jawab dan selalu mempercayakan semua dengan anggota agar tercapainya tujuan kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.